Ada saatnya dalam hidup ketika peran antara orang tua dan anak mulai bergeser. Anda menghabiskan puluhan tahun membesarkan mereka, membimbing mereka, berkorban untuk mereka, tetapi kemudian suatu hari Anda menyadari sesuatu telah berubah. Mungkin mereka mengabaikan nasihat Anda, mungkin mereka meremehkan pendapat Anda, mungkin mereka merendahkan Anda atau lebih buruk lagi, membuat Anda merasa seperti beban. Dan itu menyakitkan. Jika anak-anak Anda mulai memperlakukan Anda dengan kurang hormat dari yang Anda layak, Anda mungkin merasa frustrasi, bahkan marah. Anda mungkin ingin mengingatkan mereka akan segala yang telah Anda lakukan untuk mereka, tentang tahun-tahun yang Anda habiskan mengutamakan mereka. Tetapi inilah kebenarannya, marah tidak akan memperbaiki itu. Bahkan, seringkali itu malah memperburuk keadaan. Sebaliknya, ada cara yang jauh lebih efektif untuk mendapatkan kembali rasa hormat mereka tanpa bertengkar, tanpa argumen, dan tanpa dendam. Hari ini saya akan berbagi 6 hal yang bisa Anda lakukan ketika anak-anak Anda tidak menghormati Anda. Ini adalah perubahan kuat, perubahan sederhana dalam cara Anda menanggapi yang bisa sepenuhnya mengubah cara mereka memandang Anda. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkan Anda, tetapi jika Anda bertahan sampai akhir, Anda akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali posisi Anda sebagai sosok yang dihormati dan dihargai dalam hidup mereka. Sebelum kita mulai, saya sangat menghargai jika Anda menyukai video ini dan bisa membantu saya menyebarkan pelajaran berharga tentang usia tua. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentar dengan angka 1. Jika tidak suka, komentar dengan angka 0 agar saya tahu dan bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. Aksi 1. Berhenti mengejar persetujuan mereka. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang tua, terutama saat mereka bertambah tua, adalah berusaha terlalu keras untuk menyenangkan anak-anak mereka. Mungkin Anda menyadari diri Anda melakukannya. Anda bersusah payah mengakomodasi mereka. Anda mengatakan ya saat ingin bilang tidak. Anda mengutamakan kebutuhan mereka di atas kebutuhan Anda sendiri, berharap bahwa jika Anda cukup berbuat, mereka akan lebih menghargai Anda. Tetapi inilah kebenaran yang menyakitkan. Semakin Anda mengejar persetujuan mereka, semakin sedikit mereka menghormati Anda. Anda tahu, hormat tidak diperoleh melalui pengorbanan diri, hormat diperoleh melalui penghormatan diri. Jika Anda selalu membungkuk, selalu menyerah, selalu berusaha menjaga kedamaian, yang sebenarnya Anda ajarkan kepada mereka adalah bahwa perasaan Anda nomor 2. Dan begitu mereka mulai percaya itu, mudah bagi mereka untuk menganggap Anda biasa saja. Saya pernah mengenal seorang wanita bernama Sari, seorang wanita mandiri yang kuat di masa mudanya. Tetapi saat ia bertambah tua, ia mulai membiarkan anak-anaknya membuat semua keputusan. Ia mengatur ulang jadwalnya sesuai kebutuhan mereka, menyimpan pendapatnya untuk diri sendiri, dan bahkan mengabaikan cara mereka merendahkannya. Saya hanya ingin menjaga keluarga tetap utuh, katanya kepada saya suatu kali. Tetapi apa yang terjadi? Anak-anaknya berhenti menghargainya. Mereka melihatnya sebagai seseorang yang selalu menyesuaikan diri, selalu setuju, selalu diam. Ia pikir ia menjaga kedamaian, tetapi yang sebenarnya ia lakukan adalah kehilangan suaranya. Jika anak-anak Anda tidak menghormati Anda, langkah pertama bukan menuntutnya, melainkan berhenti bertindak seperti Anda membutuhkannya. Tetapkan batasan, katakan tidak saat Anda perlu, sampaikan pendapat Anda meskipun mereka tidak menyukainya. Karena saat Anda mulai menghormati diri sendiri, mereka akan mulai memandang Anda berbeda, dan pada waktunya, rasa hormat itu akan kembali kepada Anda. Aksi 2. Jangan berdebat, pimpin dengan contoh. Ketika anak-anak Anda meremehkan pendapat Anda, memotong pembicaraan Anda, atau memperlakukan Anda dengan tidak hormat, insting pertama Anda mungkin adalah berdebat, mengingatkan mereka akan semua yang telah Anda lakukan, menuntut agar mereka mendengarkan. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang akan menghemat bertahun-tahun frustrasi. Berdebat tidak pernah berhasil. Pikirkanlah, kapan terakhir kali Anda meyakinkan seseorang untuk menghormati Anda dengan bertengkar untuk itu? Hormat tidak dimenangkan melalui kata-kata. Itu diperoleh melalui kehadiran, melalui cara Anda membawa diri, melalui cara Anda menanggapi saat orang lain mencoba menguji kesabaran Anda. Jika Anda menanggapi ketidakhormatan dengan kemarahan, yang Anda lakukan hanyalah mengkonfirmasi apa yang sudah mereka percayai, bahwa mereka memiliki kekuatan atas Anda.
Saya mengenal seorang pria bernama Budi, seorang pensiunan guru yang menghabiskan hidupnya memimpin kelas dengan percaya diri. Tetapi di rumah, anak-anaknya yang sudah dewasa mulai memperlakukannya seperti sesuatu yang terabaikan. Mereka mengabaikan nasihatnya, meremehkan kekhawatirannya, dan kadang-kadang bahkan tertawa saat ia mencoba mengoreksi mereka. Awalnya ia membalas berdebat, mencoba membuktikan bahwa ia masih pantas dihormati. Tetapi semakin ia bertengkar, semakin buruk keadaannya. Lalu suatu hari, Budi membuat perubahan. Alih-alih berdebat, ia mulai mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Ia berhenti mengejar hormat dengan kata-kata dan mulai membawa diri seperti pria yang sudah memilikinya. Ia berbicara dengan tenang, dengan bijaksana, tanpa perlu menang. Dan perlahan, anak-anaknya mulai menyadarinya. Mereka melihat pria yang tidak putus asa untuk persetujuan mereka, yang tidak perlu membuktikan dirinya, yang hanya menjadi sosok kekuatan. Jika anak-anak Anda tidak menghormati Anda, jangan melawan mereka untuk itu. Tunjukkan kepada mereka seperti apa hormat itu dengan cara Anda memperlakukan diri sendiri. Jaga martabat Anda, bicara dengan percaya diri, dan yang terpenting, jangan pernah merendahkan diri ke level mereka. Karena saat Anda bertahan dengan anggun, mereka akan merasakannya, dan pada waktunya, mereka akan mengikuti jejak Anda. Aksi 3. Tarik ketergantungan emosional Anda. Salah satu pelajaran tersulit untuk dipelajari saat Anda bertambah tua, adalah bahwa Anda tidak bisa bergantung pada anak-anak Anda untuk pemenuhan emosional. Anda mungkin sangat mencintai mereka dan ingin mereka mencintai serta menghormati Anda sebagai balasan, tetapi saat mereka merasa bahwa Anda membutuhkan mereka untuk merasa dihargai, kekuatan dalam hubungan itu bergeser. Inilah kenyataannya. Orang, bahkan anak-anak Anda sendiri, menghormati mereka yang mandiri secara emosional. Ketika Anda bergantung pada mereka untuk validasi, kasih sayang, atau perhatian, itu memberi tekanan pada mereka. Dan alih-alih merasa bersyukur, mereka mulai merasa terbebani. Mereka mungkin menjauh. Mereka mungkin mulai memperlakukan Anda dengan ketidaksabaran atau bahkan kekesalan. Dan semakin Anda mengejar cinta mereka, semakin sedikit mereka memberikannya dengan bebas. Saya pernah mengenal seorang wanita bernama Lina, seorang ibu yang baik hati yang telah memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Saat mereka bertambah tua dan sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, ia mendapati dirinya menunggu di dekat telepon, berharap mereka akan menelepon. Ketika mereka tidak melakukannya, ia menelepon mereka, seringkali terlalu sering. Ia mengingatkan mereka betapa ia merindukan mereka, bagaimana ia berharap mereka lebih sering berkunjung. Tetapi alih-alih mendekatkan mereka, itu malah menjauhkan mereka. Mereka mulai melihat panggilannya sebagai kewajiban, bukan sesuatu yang mereka nantikan. Lalu suatu hari, Lina melakukan sesuatu yang berbeda. Ia berhenti menunggu. Ia berhenti menelepon lebih dulu. Sebaliknya, ia mulai fokus pada dirinya sendiri, mengambil hobi baru, pergi bersama teman-teman, menjaga kebahagiaannya sendiri. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi, anak-anaknya mulai lebih sering menelepon. Mereka mulai menghormati waktunya, melihatnya sebagai seseorang dengan kehidupan penuh miliknya sendiri. Pelajarannya sederhana. Semakin sedikit Anda bergantung pada anak-anak Anda untuk membuat Anda merasa dibutuhkan, semakin mereka akan mulai menghargai kehadiran Anda. Ketika Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda bisa berdiri teguh sendiri, mereka akan mulai menghormati Anda, bukan karena kewajiban, tetapi karena mereka benar-benar mengagumi kehidupan yang telah Anda bangun untuk diri Anda sendiri. Aksi 4. Tetapkan batasan dan tegakkan. Salah satu alasan terbesar anak-anak kehilangan hormat kepada orang tua mereka adalah karena orang tua membiarkannya. Jika Anda membiarkan anak-anak Anda berbicara kepada Anda dengan tidak hormat, meremehkan pendapat Anda, atau memperlakukan Anda seolah waktu dan perasaan Anda tidak penting, mereka akan terus melakukannya. Bukan karena mereka orang jahat, tetapi karena orang, terutama keluarga, akan selalu memperlakukan Anda sesuai dengan apa yang Anda izinkan. Menetapkan batasan tidak berarti memutus hubungan dengan anak-anak Anda atau menciptakan konflik. Itu berarti dengan tenang dan tegas memutuskan perilaku seperti apa yang akan dan tidak akan Anda terima, dan yang lebih penting, menegakkan batasan tersebut saat dilanggar. Saya ingat seorang pria bernama Hasan, seorang pensiunan pengusaha yang menghabiskan hidupnya menjalankan perusahaan dengan disiplin dan percaya diri. Tetapi ketika berhadapan dengan anak-anaknya yang sudah dewasa,
ia kesulitan. Mereka memotongnya saat ia berbicara, meremehkan kekhawatirannya, dan bahkan mengkritik cara ia menjalani hidupnya. Awalnya ia mentolerirnya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak sepadan dengan pertengkaran. Tetapi seiring waktu, ia menyadari bahwa setiap kali ia diam, ia mengajarkan mereka bahwa perilaku mereka dapat diterima. Jadi suatu hari, Hasan mengubah pendekatannya. Ketika putranya memotongnya, ia dengan tenang berkata, "Saya akan terus berbicara saat kamu siap mendengarkan." Ketika putrinya meremehkan pendapatnya, ia hanya menjawab, "Kamu tidak harus setuju dengan saya, tetapi saya harap kamu menghormati saya." Dan ketika mereka terus mendorong batasnya, ia menegaskan bahwa jika mereka tidak bisa memperlakukannya dengan hormat dasar, ia tidak akan menghabiskan waktu bersama mereka. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Mereka mulai mendengarkan. Awalnya mereka menolak, tetapi seiring waktu mereka menyadari ayah mereka tidak akan mundur. Mereka melihat bahwa ia cukup menghargai dirinya sendiri untuk menuntut hormat, dan karena itu, mereka mulai memberikannya. Jika anak-anak Anda tidak menghormati Anda, saatnya bertanya pada diri sendiri, apakah Anda membiarkannya? Karena jika Anda tidak menetapkan batasan, mereka tidak akan melakukannya untuk Anda. Dan jika Anda tidak membela diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Aksi 5. Berhenti memberi tanpa penghargaan. Salah satu cara tercepat untuk kehilangan hormat adalah terus memberi kepada orang yang tidak menghargainya. Dan sebagai orang tua, kita melakukan ini lebih sering daripada yang kita sadari. Kita memberikan waktu kita, energi kita, dukungan kita, bahkan ketika itu tidak diakui, bahkan ketika itu dianggap biasa, bahkan ketika kita hanya dihadapi dengan sikap berhak. Tetapi inilah kebenarannya. Ketika Anda memberi kepada seseorang yang tidak menghargainya, Anda tidak membangun cinta, Anda tidak membangun hormat, Anda membangun ekspektasi. Mereka berhenti melihat kebaikan Anda sebagai sesuatu yang berharga, dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang mereka berhak dapatkan. Dan saat Anda berhenti, mereka tidak merasa bersyukur, mereka merasa terganggu. Saya pernah mengenal seorang pria bernama Joko, seorang ayah yang selalu murah hati dengan anak-anaknya. Ia membantu mereka secara finansial kapanpun mereka membutuhkannya, meninggalkan segalanya untuk membantu mereka, dan bahkan mengatur ulang hidupnya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Tetapi alih-alih rasa syukur, ia dihadapi dengan keluhan. Mereka tidak mengucapkan terima kasih, mereka mengharapkan lebih. Dan yang terburuk, ketika ia akhirnya membutuhkan bantuan mereka, mereka terlalu sibuk. Lalu suatu hari, Joko membuat perubahan. Ia berhenti memaksakan diri. Ia berhenti menawarkan bantuan sebelum diminta. Dan yang terpenting, ia mulai mengatakan tidak saat perlu. Awalnya anak-anaknya frustrasi. Mereka tidak mengerti mengapa ia tidak lagi bersusah payah untuk mereka. Tetapi seiring waktu, sesuatu berubah. Mereka mulai menghargai waktunya. Mereka mulai menghargai usahanya karena tiba-tiba mereka menyadari bahwa kemurahan hatinya bukan tanpa batas. Itu adalah hadiah, bukan jaminan. Jika Anda merasa anak-anak Anda tidak menghormati waktu Anda, usaha Anda, atau kebaikan Anda, mundur selangkah. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memberi lebih dari yang seharusnya? Dan jika ya, apa yang akan terjadi jika Anda berhenti? Karena ketika Anda mengajarkan orang bahwa kemurahan hati Anda bergantung pada hormat, mereka akan mulai memperlakukannya seperti itu. Aksi 6. Bangun hidup di luar mereka. Salah satu cara paling kuat untuk mendapatkan kembali hormat anak-anak Anda adalah menunjukkan kepada mereka bahwa kebahagiaan Anda tidak berputar di sekitar mereka. Sebagai orang tua, wajar untuk mencurahkan diri kita kepada anak-anak kita, menjadikan mereka pusat hidup kita. Tetapi saat kita bertambah tua, dinamika itu bergeser. Dan jika Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda mengutamakan mereka, mereka mungkin mulai melihat Anda sebagai seseorang yang tidak memiliki hal lain dalam hidup. Orang menghormati mereka yang memiliki tujuan sendiri, minat sendiri, rasa pemenuhan sendiri. Dan jika anak-anak Anda melihat bahwa Anda bergantung pada mereka untuk hiburan, validasi, atau makna, mereka mungkin mulai merasa tercekik atau lebih buruk lagi. Mereka mungkin mulai melihat Anda sebagai seseorang yang tidak memiliki kehidupan sendiri. Saya mengenal seorang wanita bernama Ratna, seorang janda di usia akhir 70-an. Setelah suaminya meninggal, ia mencurahkan segalanya ke dalam kehidupan anak-anaknya, terus memeriksa mereka,
memberi nasihat yang tidak diminta, mengharapkan mereka mengisi ruang yang dulu diisi suaminya. Tetapi alih-alih mendekatkan mereka, itu malah menjauhkan mereka. Mereka semakin jarang berkunjung, panggilan mereka menjadi lebih singkat, dan Ratna merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Lalu ia membuat pilihan. Ia bergabung dengan klub buku, ia mulai bepergian dengan teman-teman, ia menjadi sukarlawan di pusat komunitas lokal. Ia berhenti menjadikan anak-anaknya pusat dunianya. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi, anak-anaknya mulai lebih sering menghubunginya. Mereka penasaran dengan apa yang ia lakukan. Mereka mengagumi kemandiriannya. Mereka menghormatinya. Jika anak-anak Anda tidak menghormati Anda, tanyakan pada diri Anda. Apakah mereka melihat Anda sebagai seseorang dengan kehidupan yang penuh makna? Atau apakah mereka melihat Anda sebagai seseorang yang menunggu perhatian mereka? Karena ketika Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda hidup, bukan hanya ada, mereka akan mulai melihat Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir hari ini. Kami harap Anda menemukan wawasan berharga dari 6 aksi yang telah kami bagikan untuk menghadapi situasi ketika anak-anak Anda tidak menghormati Anda. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini, dari berhenti mengejar persetujuan, memimpin dengan contoh, menarik ketergantungan emosional, menetapkan batasan, berhenti memberi tanpa penghargaan, hingga membangun hidup di luar mereka. Mana yang paling berkesan bagi Anda? Silakan tinggalkan komentar di bawah video ini dan bagikan satu hal yang telah Anda pelajari dan akan Anda praktikkan dalam kehidupan Anda. Pikiran Anda sangat berarti bagi kami, dan membaca komentar Anda memberi kami semangat untuk terus berbagi konten yang bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, mohon tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang menginspirasi dan memberi informasi kepada Anda semua. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.